Mulai besok aku dapat tugas ngikuti workshop selama 3 hari di Batu Malang Mas. Kata istriku sesaat ia baru pulang dari kantor, dan meletakkan tas kerjanya di meja rias. Emang kenapa dek, ya dijalani aja toh kalau itu tugas dari kantor. Jawabku memberi motivasi. Iya sih, cuma masalahnya gimana dengan Guan, anak kita. Kan dia masih terlalu kecil untuk aku tinggal mas. Ucap istriku, yang kemudian menyadarkan aku bahwa baby kami masih berumur 5 bulan. Kalau mimik sih gak jadi masalah, sebab emang selama ini sudah dibiasakan minum susu pakai dot. Yang jadi masalah itu siapa yang jaga dan ngurusnya. Aku jadi diam, mikir cari solusi, tapi gak nemukan jawabannya. Tiba-tiba istriku nyeletuk begini, kalau ibuku saja suruh ke sini untuk beberapa hari gimana ya mas? Usulnya, wah, itu usulan yang bagus loh dek, kan di rumah sana sudah gak ada yang diurus. Cuma, mau gak ya kalau aku minta untuk ke sini? Kata istriku lagi sedikit ragu-ragu. Dicoba dulu aja deh, siapa tahu beliau bersedia. Daripada cari orang, selain cukup riskan keamanannya juga cara merawatnya tentu tak akan sebaik neneknya sendiri. Begitu ucapku agak sedikit memaksa. Akhirnya, istriku coba-coba menghubungi ibunya lewat telepon. Kudengar dengan seksama percakapan mereka. Sebab aku ingin segera tahu jawaban kepastiannya. Sudah lo cari babysitter yang benar-benar bisa dipercaya. Apalagi ini untuk 3 hari saja, pasti gak akan ada yang bersedia. Dan akhirnya bisa aku dengar jawaban ibu mertua, beliau bersedia tapi gak boleh lebih 3 hari, karena adik iparku, Naya, akan mengikuti ujian semester. Dia minta ditunggui ibu agar pikirannya bisa lebih tenang. Ya bu gak apa-apa kok, siapa tahu jadwal workshopnya bisa dipercepat. Kata istriku sembari gendong babynya. Oh ya, namaku Jordi, umur 28 tahun dan sudah menikah, dengan anak baru umur 5 bulan. Profesiku bisnis online yang cukup sukses. Aku nyewa rumah di sebelah, sekaligus sebagai kantor untuk menjalankan usahaku. Aku punya 5 karyawan, 2 sebagai host, dan yang 3 bagian packing. Sedangkan istriku, Olivia, 27 tahun, dia seorang PNS di kantor Dinas Pendapatan. Kami menikah 2 tahun yang lalu, dan kini sudah dikaruniai momongan berumur 5 bulan. Tentu saja, istriku cantik, smart, tapi sedikit pendiam. Nampaknya, dia mempunyai peran penting di kantornya, dan karenanya ia sering diminta mewakili kantornya jika ada urusan dinas luar kota. Ya udah bu, aku tunggu di rumah ya, kalau bisa jangan sampai besok siang, sebab aku berangkat sekitar jam 11 siang besok bersama rombongan. Begitulah akhir percakapan Via dengan ibunya, dan menghasilkan kesepakatan yang melegakan hatiku. Bagaimana gak senang kalau orang yang tepat untuk ngurusi baby yang masih sebegitu rentannya, akhirnya bisa aku dapatkan. Baby umur segitu tentu gak gampang ngurusnya, dia harus yang benar-benar sudah pengalaman. Jam 4 pagi, ibu ternyata sudah datang. Beliau naik travel dari rumahnya di luar kota. Meski kelihatan letih, tapi ibu tetap tersenyum bahagia, mungkin karena akan bisa ketemu dengan anak dan cucunya. Ibu sehat-sehat saja kan? Tanyaku sesaat membukakan gerbang untuknya. Iya, masih bisa nyampe sini lagi kan? Jawabnya sederhana tapi sungguh bermakna. Wanita berumur sekitar 47 tahun itu emang masih nampak sehat, lincah, dan terawat. Maklum, warisan dan peninggalan mendiang ayah mertua emang bukan kaleng-kaleng. Ibarat buat hidup 7 turunan gak akan habis. Aset rumah, sewa ruko, tanah, serta deposito, contoh yang bisa aku lihat. Contoh yang lain gak bisa aku hitung. Meski seorang Yanda sejak setahun yang lalu, ibu gak akan kekurangan apa-apa. Kalau sekarang ibu tampak lebih muda dan kinclong, tentu karena rutinnya ikut perawatan. Sampai di halaman, langsung disambut istri dan anakku. Kelihatan mereka saling melepaskan rindu. Maklum sudah 6 bulan kami tak pernah bertemu secara langsung. Ada yang terbersit dalam benakku, kenapa ya ibu dan anaknya kok masih kelihatan hampir sama, lebih cocok kalau dia itu adik dan kakaknya.
Istriku sudah nyiapkan sarapan pagi, dan setelan mandi dan ganti pakaian santai, kami langsung bersantap pagi. Istriku seperti sibuk sendiri nyiapin ini itu, sementara ibu asyik dengan cucu di gendongannya. Dan sembari sarapan itu kami ngobrol ngalor ngidul, cerita pengalaman masing-masing, hingga tiba-tiba saja mulutku nyeletuk begini, biar udah punya cucu, tapi ibu masih kelihatan muda loh, gimana bu gak ingin cari pengganti ayah biar ada untuk diajak saring, atau tukar pendapat. Kataku, namanya manusia, kadang rasa sepi itu emang ada. Tapi ibu gak mau nyakiti mendiang ayahmu. Ia terlalu baik untuk ibu. Cukup satu aja untuk selamanya. Jawabnya kekeh. Kan ibu belum mencoba, enak loh bu kalau punya pasangan lagi, ibu gak terlalu sepi di rumah. Obrolan pun makin seru, termasuk istriku ikut nimbrung obrolan. Malah istriku yang bilang begini, iya bu, kalau ibu pas kepingin kan gampang tinggal minta sama suami, apalagi yang masih berondong, kata istriku yang nampaknya bikin sedikit malu. Udah ah, gak usah ngomongin yang begituan, nanti kalau ibu pingin beneran terus gimana? Kata ibu sambil melanjutkan makannya. Tapi jujur, sepintas kulihat dari sorot matanya, ibu masih punya hasrat besar untuk bisa melampiaskan apa yang dipendamnya. Cuma sayang obrolan yang begitu cair ini harus terhenti setelah mendengar tangis anakku. Sejak bangun tidur tadi, Guan, anakku emang agak rewel, badannya sedikit panas. Mungkin sudah terasa kalau mau ditinggal mamanya, atau ada bagian yang tidak beres. Ibu langsung mengambil alih Guan, dan langsung dalam penguasaan hangat gendongannya. Sementara Via yang gantian menghabisin sarapannya. Loh, lah ini anakmu kok badannya agak panas Vi, ini kelihatannya mau flu. Kata ibu, tapi gimana ya bu, jam segini dokter anak belum buka, lagian sebentar lagi Via mau berangkat. Kata istriku, ya udah nanti sore aja aku bawa periksa ke dokter anak, biar diantar papanya. Ucap ibu sambil goyang-goyangkan cucunya di gendongan. Intinya, jam 11 siang mobil rombongan sudah datang untuk menjemput istriku. Dibantu ibu ya mas nanti kalau Guan masih rewel, biasanya enti malam juga susah boboknya. Pesan Via sambil berjabat tangan dan kukecup sayang pada keningnya. Hati-hati sayang, nanti kalau udah nyampe sana kabari. Dan sepeninggal istri berangkat, rumah ini jadi terasa sangat sunyi. Hanya suara babiku yang sekali waktu masih rewel, serta suara ibu mertua yang terus mencoba menenangkan cucunya. Sekali waktu aku pun juga ganti menggendongnya, jika kulihat mulai kelelahan. Tapi gara-gara ganti gendong itu, aku jadi kepikiran. Pasalnya, tangganku sempat nyenggol lampu kotanya yang ternyata masih terasa kenyal dan kenceng. DGG, sekali senggol jantungku langsung teratapan. Sementara ibu berusaha tenang, pura-pura gak terjadi apa-apa. Aku jadi bingung dan salah tingkah sendiri. Bagaimana caranya agar tangganku bisa nyenggol untuk yang kedua kali? Sementara Guan sudah terlepas dari gendongannya, kemudian ibu ikut TDR di sebelahnya. Jujur, pikiranku jadi gak tentrem. Aku juga gak ngerti mengapa begitu inginnya aku bisa menaklukkan ibu mertuaku sendiri. Untuk melupakan keinginan itu, aku coba pergi ke kantor pemasaran produk onlineku di rumah sebelah. Aku cek dan tanya-tanya sebentar pada karyawan gak ada masalah yang berarti. Pemasaran berjalan seperti biasanya. Ada transaksi, ada pula pengiriman paket yang datang dan keluar. Jadi aku gak perlu kasih instruksi apa-apa. Aku cuma minta untuk kerja profesional meski aku gak nunggui di tempat kerja. Kemudian aku pulang lagi, nengok anakku yang masih pulas boboknya. Kupegang keningnya, memang masih terasa panas. Kemudian kulirik ibu juga masih tidur miring. Mungkin saking ngantuk dan lelahnya. Tapi sepintas ada yang menarik kulihat. Baju santai yang dikenakan siang ini cukup longgar. Sehingga saat ia TDR miring ada bagian yang tertarik ke bawah. Itulah yang menyebabkan separuh lampu kotanya seperti mau keluar. Ih, rupanya ini makin ngiming-ngiming seleraku. Batinku. Tapi aku tak berani berbuat apa-apa. Takutnya ia jadi bangun dan bisa marah-marah. Maka dengan sedikit kecewa, kemudian aku keluar KMR,
dan rebahan di atas sofa di ruang keluarga. Tapi anehnya, mataku tak mau aku pejamkan. View indah yang barusan kulihat di depan mataku, makin mengganggu pikiranku. Oh, kenapa aku jadi begini ya? Tanyaku dalam hati. Untungnya, aku bisa bertahan, setidaknya sampai saat ini, saat usai maghrib telah berlalu. Menjelang malam, anakku mulai rewel lagi. Nangis dan susah untuk bobo. Selain gak enak badan, mungkin juga karena kangen mamanya. Dengan semua cara ibu mertua terus menenangkannya. Kasihan juga melihatnya. Harusnya bisa tenang istirahat, kini malah punya beban yang ditanggungnya. Tapi aku juga tak tinggal diam. Sesekali aku ganti merenggendong babiku. Tapi yang gak aku suka, tiap kali mindahin gendongan, pasti lagi-lagi mengenai lampu tamannya. Gak sukanya itu lantaran setelahnya malah bikin gelisah hatiku. Tapi untuk yang terakhir ini, aku sudah bertekad untuk tidak bikin gelisah, tapi akan aku balik menjadi sebuah kenikmat. Biar ibu juga menjadi tenang, dan yang penting ibu tetap kerasan menjaganya. Maka, kali ini tidak saja menyenggol lampu tamannya, tapi aku sengaja, seolah-olah tubuhku terhuyung ke depan hingga akhirnya BBR-ku sentuh BBR-nya. Gimana nih kok mau jatuh? Kata ibu, gak ngerti kalau itu hanya modusku. Maaf bu, gak sengaja. Tapi ibu suka kan? Tanyaku sok memberanikan diri. Nanti kalau istrimu telepon gimana? Atau anakmu jadi bangun dan nangis lagi? Mau gak nenangin? Ucap ibu. Tapi tidak marah. Tapi malah tersenyum malu-malu. Dan aku malah makin berani. Ku ulangi caraku yang tadi, tapi tidak sentuh, melainkan tambah nempel. Piye tuh ki kok malah diulangi? Ucap ibu sembari terduduk di atas kasur karena terdorong tenagaku yang lebih kuat. Untung, anakku gak bangun, tapi malah makin lelap. Dia ngerti juga dengan keinginan bapaknya. Batinku. Dan tak lama kemudian, dengan velan ibu meletakkan guan ke dalam boxnya. Aku masih menunggu sambil berdiri di sebelahnya, sambil menunggu prosesnya selesai. Mas Jordi mau apa sih? Tanya ibu kemudian. Jordi mau ngasih ibu kejutan, karena ibu telah menolong aku jagain guan. Kataku sok beralasan. Alah, gak usah beralasan, ayo ngomong aja, minta apa nih? Katanya lagi, tapi kini sambil menarikku ke atas kasur. Sebagaimana layaknya, kami pun mengawalinya dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu untuk menemukan momen yang pas. Tapi di luar dugaanku, ternyata ibu meresponnya di luar nalarku. Setelah api mulai membara, membakar seluruh jiwa dan raga, baru permainan pacuan kuda pun dimulai. Velan tapi pasti, makin lama makin cepat, karena sama-sama saling memacu. Ia negar-negar dengan semua keterampilannya. Kalah tenaga, tapi menang teknik dan strateginya. Ada kesan yang luar biasa, seakan ibu pingin melampiaskan apa yang dipendamnya selama 1 tahun belakangan ini. Jangan nyalip dulu mas, itu namanya curang, ayo kita berpacu secara sportif, berlomba sampai batas kemampuan. Kata ibu meski sudah ngos-ngosan. Emang, hampir saja aku dipermalukan. Hampir saja aku lewaskan di tengah jalan. Tapi kemudian aku bisa menguasai kendali kembali, dan melanjutkan perlombaan dengan sempurna, dan masuk finish bersama-sama. Ah, kamu hebat mas, lumayan juga teknik mengendalikan kudanya. Tapi jangan anggap pertandingan sudah usai. Ayo cepat bangun, dan segera berpacu kembali. Aku tahu, kamu penasaran sejak ibu datang. Jadi jangan sia-siakan ini kesempatan, iya gak sih? Ujarnya setengah menantang. Aku yang sebenarnya sudah kelelahan, merasa malu kalau gak berani menjawab tantangan ini. Kupersiapkan lagi semua cara dan strategi. Kupanaskan mesin lagi setelah barusan ganti oli. Dan sebentar saja sudah ngegas, muter-muter, naik turun, dan saling berkejaran lagi. Kali ini aku bisa lebih menguasai arena pertandingan, karena aku sudah tahu langkah-langkahnya.
Dan entah berapa lama durasi waktunya, yang jelas aku bisa menjaga harga diri sebagai kebanggaan seorang laki-laki. Dengan senangnya, ibu meresponnya. Wajahnya cerah, senyumnya mekar, dan sorot matanya berbinar, memancarkan cahaya dari dalam dirinya, dan melepaskan semua beban hidupnya. Angin pagi sepoi menyapu bumi. Aku terjaga saat matahari mulai menampakkan wajahnya. Ada keceriaan tersendiri di dalam rumahku. Ada nuansa kebatinan dari yang biasanya. Istriku menghubungi lewat telepon, mengabarkan keadaan Guan, aku dan ibu mertua. Tentu, baik-baik saja jawabku. Aku tak ingin memberi kabar tentang kerewalan Guan biar gak menambah beban pikirannya. Kutunjukkan saja gambarnya dalam gendongan hangat neneknya. Dan begitulah hari pertama saat ditinggal istri bersama ibu mertuaku. Ada hal yang tak seharusnya terjadi. Sungguh, aku sebenarnya tak menginginkan, tapi nyatanya aku masih kalah dengan godaan. Buktinya di hari kedua dan ketiga, semua itu masih terulang, bahkan lebih intens dan makin mendalam. Kalau sudah begini akan susah untuk mengakhiri, apalagi kami menjadi saling membutuhkan. Kita gak boleh terus-terusan Mas, jangan sampai rumah tanggamu akan hancur gara-gara semua ini. Kata ibu sebelum istriku tiba di rumah. Iya bu, akan aku usahakan, maka aku berharap ibu akan segera mendapatkan laki-laki pengganti ayah, biar hidup ibu akan lebih tenang. Meski begitu, jangan dipikir mudah untuk melupakan. Rasa kangen dan rindu itu masih terus membelenggu, meski ibu sudah tak tinggal lagi bersama kami. Begitulah pengalamanku saat ibu mertua menggantikan istriku, karena ada tugas keluar kota. Semoga tak ada yang meniru apa yang tak boleh dilakukan ini. Sekian dan terima kasih.